Motivasi utamanya PT Gensi Pro menggagas kegiatan pelatihan dan pendampingan pertanian terpadu untuk mengatasi masalah sampah, terutama sampah organik, agar bisa dimanfaatkan dalam pertanian terpadu dalam bentuk pakan dan pupuk organik. Karena yang paling penting itu adalah mengatasi masalah sampah di rumah tangga. Di masing-masing rumah tangga itu ada sisa-sisa masakan, sisa-sisa makanan yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya maggot yang menjadi sumber pakan dan nantinya juga menjadi sumber pupuk organik. Kunci keberhasilan kami adalah sinergi antara pemegang kepentingan dengan masyarakat, terutama dalam basis rumah tangga RT dan RW. Kalau setiap rumah tangga itu bisa diberdayakan untuk memelihara maggot dan nanti kita tampung pembeliannya, maka masing-masing rumah tangga akan memiliki tabungan dalam bentuk penjualan maggot yang bisa diambil dalam jangka waktu tertentu. Untuk sementara ini kita berfokus pada bidang pertanian, ketahanan pangan. Dari untuk awalnya kita yang utama ini adalah tentang maggot, di mana maggot ini adalah berkaitan dengan sampah, yang mana sampah itu adalah masalah utama masyarakat karena sampah itu kan berlimpah. Nah, kita ada budidaya maggot. Maggot ini kemudian kita berikan dari proses awal, dari pembibitan sampai menjadi maggot, kemudian untuk sampai kegunaan dari hasil budidaya maggot itu seperti apa, itu akan kita berikan semua. Maggot dan kompos rumah tangga ini memang barang yang kelihatannya belum familiar di masyarakat. Cuma kalau kita tekuni ternyata sangat berpotensi, terutama untuk masalah sampah. Sampah ini dengan adanya maggot nanti kan kita bisa reduksi, artinya tidak perlu sampah itu semua dibuang ke TPA, tetapi masih di rumah tangga masyarakat itu kita kelola sehingga bisa menghasilkan nilai ekonomis. Nah, tujuannya adalah ke nilai ekonomisnya, sehingga nanti masyarakat berhasil guna dari usaha itu. Saya kira itu. Untuk strateginya yang jangka panjang ini, kalau yang jangka pendek ini kan workshop, pelatihan, dan lain sebagainya. Untuk jangka panjangnya nanti kita mengupayakan ke bentuk-bentuk sebuah organisasi atau lembaga. Contoh yang paling gampang adalah koperasi. Nah, koperasi ini sesuai dengan program pemerintah yang mana Presiden Prabowo menginginkan adanya koperasi merah putih. Nah, koperasi ini nanti akan kita gandeng juga. Jadi kita membantu program pemerintah dengan masyarakat supaya juga paham. Nah, kemudian untuk gunanya untuk memasarkan produk-produk mereka. Jadi semua sudah ada rantainya dan kita juga mendukung sekali program pemerintah. Saya kira itu sangat luar biasa bagi Gensi Pro bisa membantu pemerintah. Maggot BSF dibanding jenis larva yang lain, keunggulannya dia itu kan pemakan sampah yang banyak begitu ya, jadi dia pengurai sampah yang paling cepat. Kalau lalat BSF ini tugasnya kan hanya kawin, bertelur, mati gitu ya.
Nah, tapi kalau lalat-lalat yang lain kan mengandung penyakit. Jadi kalau lalat BSF ini lalat yang benar-benar tidak membahayakan untuk manusia. Nah, manfaat ekonomi dari budidaya maggot ini maggot ini setelah dipanen kan bisa dijual ke peternak lele, kemudian peternak ayam, peternak itik, dan bisa juga kalau dilakukan penyangrean menjadi maggot kering, itu juga nanti bisa dibungkus dalam cup-cup begitu, bisa dijual ke pet shop atau ke penggemar binatang yang seperti landak mini dan sebagainya, itu kan ayam kate dan sebagainya, itu juga bisa menggunakan maggot kering itu. Saran bagi pemula yang mau mulai budidaya maggot, ya awalnya perlu pilah sampah dulu. Kemudian ya harus optimis bahwa dengan budidaya maggot itu bisa menyelesaikan masalah sampah di dalam rumah tangga. Kemudian dengan harapan-harapan nanti misalnya hasil dari maggot itu kan bisa untuk pakan ternak, pakan lele, pakan ayam, pakan itik. Nah itu kalau misalnya pemula itu mempunyai ternak lele, ternak ayam dan sebagainya, dia kan minimal sudah mengurangi biaya pakan. Harapan saya mengenai sampah organik ya, mengenai sampah organik saya mempunyai mimpi bahwa setiap rumah tangga itu sadar mengenai pilah sampah, dan kalau bisa mengelola sampah organik itu dengan baik, misalnya tadi dengan pembesaran maggot ya, mengatasi sampah rumah tangga dengan pembesaran maggot tadi, itu sudah membantu pemerintah untuk menangani lingkungan, terutama sampah organik. Dan kalau selama ini sampah anorganik kan memang sudah ditangani melalui bank-bank sampah. Nah kalau sampah organik anorganik sudah ditangani, kemudian sampah anorganik sudah ditangani, kan kita tinggal sampah-sampah sisa yang itu nanti bisa kita masukkan ke dalam botol menjadi ekobrik, akhirnya bisa zero waste. Kalau tiap rumah sudah sadar seperti itu, saya kira tidak ada sampah lagi di lingkungan kita ini. Itu harapan saya dan impian saya. Sampah adalah satu hal yang masyarakat selama ini tidak mempedulikan. Padahal kalau kita mau menghasilkan sesuatu yang besar, itu harus dimulai dari hal-hal yang masyarakat menghindari atau jijik. Nah, karena itulah kita dengan sampah ini kita ingin mengajak menjadi berkah. Maka ada konsep sejahtera dari rumah. Setiap rumah harus bisa menghasilkan sesuatu, harus produktif. Ya, lingkungannya sehat, makanan yang diasup setiap hari juga makanan yang sehat, otomatis akan ke depan merubah mutu sumber daya manusia. Perubahan pola pikir ini bukan hal yang gampang, tapi negara agraris dan maritim seperti negara Indonesia ini sebenarnya negara yang berpotensi besar di dunia. Tapi pola pikir sekarang ini sudah dirusak oleh sistem pendidikan yang hanya mendengar, hanya membaca, hanya menghafal. Kita berharap ke depan ini ada konsep pendidikan berbasis produksi. Jadi anak-anak belajarnya ada di lahan. Mereka langsung bisa memelihara tanaman, bisa memelihara ternak, gitu, bisa melakukan sesuatu sehingga dengan berkarya maka akan banyak pelajaran-pelajaran pengalaman yang bisa ditimba. Maka perubahan pola pikir itu perlu dilakukan, walaupun tidak gampang, tetapi kalau itu bisa dilakukan
Indonesia akan bisa maju unggul di antara negara-negara di dunia. Kita melihat bahwa hal-hal yang bersifat menjijikan seperti sampah, ya, itu pola pikir masyarakat dianggap sebagai pengganggu, ya, lingkungan, ya, kesehatan. Nah, padahal kalau kita bisa mengelola sampah, ya, dengan bisa menghasilkan maggot, maka kita tidak kenal zero waste atau istilahnya sampah, ya. Kita harus hilangkan di masyarakat. Kalau sampah saja bisa berkah, maka manusia-manusia yang dianggap sampah kalau kita bina dengan baik, maka pasti negara akan menjadi hebat, kan begitu. Karena mereka sudah selesai dengan sampah, maka manusia yang diberi pembelajaran untuk bisa mengolah sampah jadi berkah. Saya kira inilah cara untuk bisa menghilangkan sampah. Kalau menurut saya pendekatan awal kita adalah mencari solusi dulu, mencari data dulu apa sih yang terjadi di masyarakat tersebut. Nah, kalau kita sudah tahu permasalahan-permasalahan di masyarakat tentang sampah, tentang apapun yang menjadi program kita, insya Allah data kita akan akurat. Jadi kita untuk bermain strategi itu tepat, gitu, tepat sasaran, gitu. Kalau kita itu dengan cara membangun masyarakat itu dengan satu empati kepada masyarakat, warga setempat, supaya mereka itu percaya apa yang kita lakukan, mereka akan percaya, kan begitu. Nah, kenapa kok percaya? Karena kita melakukan. Kalau tidak kita melakukan, tidak akan pernah percaya. Maka dari itu kita akan melakukan sesuai dengan kenyataan. Jangan sampai melakukan tapi kita hanya memberikan pemahaman tapi tidak melakukan ke masyarakat, gitu. Kalau strategi kita adalah membangun kepercayaan masyarakat dulu, baru kita menyampaikan ke pemerintah. Harus sesuai dengan visi dan misi pemerintah. Programnya apa, kita mengikuti. Jadi program tersebut akan sukses di masa yang ditentukan oleh pemerintah, begitu. Ya, kami memastikan bahwa Gensi-Pro ini adalah berbasis ekonomi dan lingkungan, sehingga kita memastikan bahwa upaya-upaya kita untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, upaya kita untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat ataupun UMKM dalam konteks peningkatan ekonomi, maka kita harus pastikan secara legalitasnya. Sehingga dalam hal ini Gensi-Pro memastikan pula bagaimana memberikan pendampingan terhadap legalitas izin yang akan kita lakukan bersama masyarakat. Ya, Gensi-Pro memastikan pula bahwa usaha-usaha program termasuk maggot itu tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Justru kita mengedepankan prinsip-prinsip lingkungan hidup, sehingga program ini kita memastikan pula tidak menimbulkan dampak pencemaran, bau, ataupun kemudian menimbulkan dampak terhadap masyarakat sekitar. Sehingga prinsip-prinsip ekonomi ini, prinsip-prinsip lingkungan inilah yang kemudian harus kita kedepankan secara bersama-sama. Ya, program Gensi-Pro kaitannya dengan meningkatkan ekonomi, memberikan kesadaran lingkungan, maka program-programnya juga harus kita pastikan legalitasnya. Kita dapat melakukan pendampingan berkaitan dengan izin usahanya,
kita akan tingkatkan kapasitasnya dalam digital marketing, kita akan tingkatkan kapasitas masyarakat untuk taat pajak ketika program Gensi Pro ini berhasil untuk meningkatkan ekonomi. Sehingga pada substansinya dari sisi legalitas, dari sisi ketaatan terhadap pajak dan lain-lain itu menjadi prioritas Gensi Pro juga.